Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Abdurrahman Hakim. Saya dari kelas reguler A CSN. Di sini saya akan menjelaskan apa yang Mas Rizkandar ajarkan selaku asisten praktikum mata kuliah manajemen jaringan yang diampu oleh Bapak Rizkal Mkom selaku dosen mata kuliah manajemen jaringan. Nah, video ini sekaligus tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi VLAN. Nah, sini saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Sini saya membuat topologi dengan 4 PC dan satu switch. Nah, selanjutnya saya menggunakan switch 2960. Selanjutnya kita hubungkan PC ke switch terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masukkan IP address. Nah, di sini untuk PC 0 saya menggunakan IP address 10.10.10. Untuk yang PC 1 ini kita menggunakan 10.10.10.11. Nah, untuk yang ini saya masukkan IP 20.20.20.20. Selanjutnya PC terakhir 20.20.20.21. Nah, setelah saya sudah masukkan IP, lalu kita masuk ke konfigurasi CLI-nya. Nah, untuk CLI ini kita ketik enable. Selanjutnya konfigurasi terminal. Lalu kita membuat VLAN terlebih dahulu. Kita buat VLAN 10 dulu dengan nama marketing. Selanjutnya kita buat VLAN 20 dengan nama sales. Nah, selanjutnya kita interface untuk si PC 0, PC 1 ya. Kita masukkan akses switch-nya ke VLAN 10. Di sini switch port akses VLAN 10. Nah, selanjutnya interface 02 untuk PC yang kedua. Lalu switch port akses VLAN 10. Nah, selanjutnya kita hubungkan PC ketiga dengan VLAN 20 ya. Switch port akses VLAN 20. Terus ini hubungkan yang keempat, PC keempat kita hubungkan ke switch port akses VLAN 20. Oh, di sini saya salah ketik. Jangan sampai salah ketik ya, nanti error. Nah, ini. Nah, setelah ini kita exit. Lalu kita show VLAN. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 namanya marketing aktif, VLAN 20 namanya sales aktif. Nah, setelah ini kita akan ping si PC kosong dengan PC 1. Nah, di sini sukses. Dari sini ke sini harusnya sukses. Nah, jadi di sini saya akan kasih nama dulu VLAN 10. Di sini VLAN 20. Nah,
Jadi untuk PC kosong sama PC 1 ini pilihannya ke akses pilihan 10, yang PC 2 sama PC 3 itu pilihan 20. Nah, jadi seharusnya jika kita pick di sini itu tidak nyambung. Nah, pilot. Nah, ini juga pilot. Nah, jadi pilihan 10 ini hanya untuk pilihan 01 PC 01 sama PC 1. Untuk pilihan 20 PC 2 sama PC 3. Nah, jadi konfigurasi dari pilihan ini sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan membuat static routing. Saya di sini menggunakan dua router, dua switch dengan 4 piece masing-masing 2 PC. Nah, lalu saya hubungkan switch ke router dari switch ke PC. Ini juga sama, switch ke PC. Nah, untuk menghubungkan router dengan router sih saya menggunakan kabel yang merah ini. Kita masuk di serial. Nah, agar gampang untuk interface-nya. Nah, di sini saya akan memasukkan IP-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan IP 192.168.10.1. Sini IP 192.168.10.2. Untuk IP gateway-nya di sini 192.168.1.1. Untuk gateway sini 192.168.2.1. Lalu masukkan IP address CPC. Misalnya saya menggunakan 192.168.1.1.2 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu ke PC selanjutnya, yaitu saya menggunakan IP 192.168.1.3 subnet max dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, gateway-nya itu mengikuti yang ini. Lalu ke PC ini 192.168.2.2. Lalu default gateway-nya 192.168.2.1. Nah, mengikuti yang ini. Lalu selanjutnya yang ini 192.168.2.3 dengan default gateway-nya sama 192.2.1. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi si routernya dulu. Sini kita ketik enter, lalu kita enable, lalu konfigurasi terminal. Nah, di sini
kita interface ini nih, SE 2/10 dengan kita masukin IP addressnya, IP address 192.168.10.1 dengan subnet max 255.255.255.0, lalu enter, no shutdown. Nah, selanjutnya kita exit, lalu kita interface gateway-nya, interface LA no, /no enter, kita masukin IP gateway-nya 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.0, lalu no shutdown. Nah, udah, kita langsung masuk ke ini. Jadi ini juga sama, dan enable konfigurasi terminal, lalu interface SE 002 2 kita lihat dulu 2/0 kita masukin IP address-nya dulu, IP address 192.168.10.2 dengan subnet max 255.255.255.0, lalu kita enter, no shutdown. Nah, lalu kita masukin si gateway, IP exit dulu, lalu kita masukin interface LA, kita lihat dulu ini apa, no slash kosong dengan IP address 192.168.2.1 terus subnetnya 255.255.0. Nah, selanjutnya no shutdown. Ya, selanjutnya kita masuk ke IP root. Nah, di sini kita enter, exit, lalu IP root
192.168.2.0 karena kita akan masuk ke sini si gateway ini 255.255.0 dengan IP 192.168.10.2. Udah, lalu kita ke sini, lalu kita IP root 192.168.1.0 dengan subnetwork 255.255.255.0. lalu kita masukin IP si router 1. Nah, kalau seperti ini seharusnya sudah terkoneksi. Mari coba kita ping dari sini ke sini, sukses. Sini sukses. Lalu coba dari router, sukses. Lalu dari toilet, nah sukses. Toilet kita 2 kali. Nah, ini udah sukses semua. Nah, berarti tandanya ini sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat default routing dengan membuat topologi yang sama. Di sini saya menggunakan router yang 2811 2 buah switch 2 dan isi masing-masing 3. Nah, di sini saya menggunakan WIC 1T. Nanti menggunakan ini sama, kemudian dulu WIC 1T nyalakan, lalu kita hubungkan menggunakan kabel yang ada jam dan kita ke serial sama-sama. Selanjutnya kita hubungkan switch ke router, switch ke PC, lalu switch ke router, switch ke PC. Setelah itu saya tambahkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan pasca 98.20.1/24. Lalu di sini saya menggunakan 192.168.20.2/24.
sini gateway-nya saya menggunakan 192.168 titik sini 30 aja titik 1/24. Nah, untuk gateway yang ini 192.168 titik terpilih 10 titik 1 titik /24. Nah, lalu masukkan IP address PC masing-masing. Sini saya menggunakan IP address 192.168.10.2. Jalur gateway kita default, lalu kita masukin 192.168.10. Nah, ini masukkan juga 192.168.10.4. Selanjutnya yang ini kita masukkan 192.168.30.2. 192.168.30.3. ini terakhir kita masukkan 192.168.30.4. Selanjutnya kita konfigurasi CLI. Sini kita no, lalu enable, lalu konfigurasi terminal, lalu kita masukkan interface kita masukkan ini SE0 slash 0/0 dengan IP address 192.168.20.1 dengan subnetnya 255.255.0. kita enter, no shutdown. Lalu kita interface FA 0/0 dengan gateway IP address 192.168.10.1 dengan subnet 255.255.255.0. Selanjutnya no shutdown. Nah, kalau udah kita exit, lalu kita IP root no
192.168.20.2 enter, lalu exit. Nah, ini sudah. Lalu kita masuk sini, lalu konfigurasi terminal, lalu kita masukkan interface serial yang tadi, enter, lalu kita masukin IP address yang ini 192.168.20.2 dengan subnetnya 255.255.255.0. Misalnya di sini kita lihat IP address, selanjutnya no shotgun. Setelah itu exit, kita interface FA Samsung, enter, interface FA Samsung, kita masukin IP addressnya 1 IP address gateway-nya 192.168.30.1 dengan subnet 256.255.255.0. kita enter, masuk dulu. Nah, setelah itu kita exit, lalu IP root 0 pasti 0.0.0.0 pasti 192.168.20.1. Setelah itu kita exit. Nah, jika sudah, mari kita ping sukses. Coba kita router sukses. Coba kita ke seberang, lalu kita coba lagi. Jadi kita harus masukin gateway-nya dulu 192.168.10.1. Satu 192.168.30.1. Satu lagi 192.168.30.1. Nah, sudah, mari kita coba. Nah, sini sudah sukses. Nah, di sini harus 2 kali. Sukses.
pilot. Kita coba lagi. Nah, sukses. Nah, jadi dari default routing sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat konfigurasi RIP atau RIP. Di sini saya membuat baru ya. Di sini saya memakai dua router, lalu dua PC. Nah, di sini agar secara sederhana. Nah, di sini saya menggunakan kabel serial untuk router ke router seperti biasa. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel crossover yang patah-patah ini untuk ke PC-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberi IP address pada router 1 dan router 2. Di sini saya menggunakan kelas A. Nah, untuk si IP address ini, PC ini saya menggunakan kelas C191.10.1, dan sini saya akan coba menggunakan kelas B. Nah, lalu kita masukkan IP ini 192.168.10.1 subnet maxnya. Lalu default gateway-nya 192.168.10.254. Lalu ke PC 2 nya kita menggunakan kelas B 172.168.16.10.1 subnet max. Lalu default gateway 172.168.10.254. Nah, lalu kita ke router. Lalu di router kita masukin manual ya untuk pas internetnya. Sini kita masukin gateway untuk ke bawah ke si PC ini 192.168.10.254. Nah, lalu kita on kan. Nah, lalu di serial. Nah, ini nih untuk menyambung ke router sebelah, kita pilih 10, kita masukkan IP routernya dulu, tik 1. Nah, ini IP yang ini kita on kan. Selanjutnya di router yang ini sama, kita masuk ke interface, kita ke 192.168.10.254. Nah, ini nih kita menggunakan IP di gateway ke bawah subnet maxnya, lalu on kan. Ke serial, lalu ke kita masukin IP si routernya, lalu subnet max, lalu kita on kan. Nah, setelah itu kita masuk ke CLI untuk konfigurasi si RIP ini, lalu ke CLI. Nah, di sini sudah router RIP, lalu kita versi 2, lalu kita masukkan networknya, network 192.168.10.0, enter. Network lagi 172.16.0.0, network lagi 10.0.0.0. Nah, selesai. Kita cek di readnya ada. Lalu kita ke router 2,
Nah, ini sama kita masuk ke RIP lalu ke CLI. Nah, sini langsung ke version 2. Kita enter network. Kita masuk network ke 10.0.0.0. Enter network 172.16.0.0. Kita enter lalu network 192.168.10.0. Kita enter. Sini kita cek. Nah, udah ada readnya. Nah, sekarang kita coba ping pilot, kita coba lagi. Nah, sini sudah sukses. Mari kita coba yang router per router. Sukses. Nah, sukses. Nah, di sini konfigurasi dari RIP sudah selesai. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.